Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosalina dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Batanghari Jambi semester 6. Di sini akan menjelaskan pemahaman saya mengenai sebuah buku yang menceritakan tentang misteri Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar, yang ditulis oleh Eros Jarot dan dilengkapi dengan wawancara langsung sang pengetik naskah Super Semar, yakni Ali Ebram. Nah, di sini di dalam buku ini setelah saya baca ternyata terdapat bab-bab yang mengacu kepada misteri Super Semar. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan per bab pemahaman saya terhadap sebenarnya buku ini menceritakan tentang apa. Benarkah misteri Super Semar menjadi kontroversi hingga saat ini? Nah, di dalam buku ini saya akan menjelaskan pemahaman saya setelah saya membacanya. Yang pertama itu ialah bab tentang kekalahan intelektual, kematian akal sehat. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui bahwa dokumen asli Surat Perintah 11 Maret hingga saat ini masih dinyatakan hilang. Yang beredar saat ini hanyalah dokumen palsu, atau dengan kata lain bukan Surat Perintah 11 Maret yang sebenarnya. Nah, Surat Perintah 11 Maret dikatakan menghilang karena sampai saat ini tidak ada yang tahu keasliannya dan tidak ada yang tahu apa isi sebenarnya dari Surat Perintah 11 Maret yang ditandatangani oleh Soekarno pada saat itu. Nah, Surat Perintah 11 Maret dinyatakan angker, aneh, dan hingga saat ini menjadi kontroversi bersama karena Jenderal Muhammad Yusuf yang terkenal dengan kejujurannya yang sangat jujur bahkan menutup mulut tentang keaslian Surat Perintah 11 Maret ini. Bab kedua di sini berjudul tentang menggugat dongeng Surat Perintah 11 Maret versi Orde Baru. Jadi di sini dijelaskan bahwa Surat Perintah 11 Maret pada masa Orde Baru itu hanyalah dongeng belaka. Benarkah demikian? Nah, berdasarkan pemahaman saya pada bab ini dijelaskan bahwa sejarah memang kerap dimanipulasi oleh para penguasa dan salah satunya ialah Surat Perintah 11 Maret. Jumat pada tanggal 11 Maret 1966 jelas terjadi banyak kekacauan sehingga menyebabkan sidang kabinet 100 menteri yang dipimpin oleh Soekarno harus segera dibatalkan karena di sisi lain ribuan mahasiswa turun ke jalan melakukan pergerakan menuju Istana Merdeka. Sementara di sisi lainnya lagi beratusan atau bahkan ribuan pasukan tak dikenal menuju ke arah Monas. Jadi pada Jumat 11 Maret 1966 kekacauan sangat terjadi secara besar-besaran. Kekacauan terjadi di mana-mana sehingga Soekarno pun pergi untuk meneken sebuah surat yang disebut dengan Surat Perintah 11 Maret, di mana surat ini diperintahkan kepada Soeharto untuk mengambil tindakan terhadap kekacauan-kekacauan karena pada saat itu Soeharto masih menjadi jenderal. Nah, Soeharto diperintahkan oleh Soekarno untuk mengambil tindakan terhadap kekacauan-kekacauan tersebut karena pada saat itu Soekarno lagi mengasingkan diri di Istana Bogor. Karena banyaknya kekacauan, Soekarno akhirnya mengungsi ke Istana Bogor. Nah, di sini jelas bahwa dalam buku tersebut dijelaskan bahwa Soekarno memberikan perintah kepada Soeharto, tetapi Soeharto tidak pernah melapor terhadap perintah yang diberikan oleh Soekarno tersebut. Lalu sebenarnya ada apa di balik Surat Perintah 11 Maret? Nah, ternyata ada beberapa sebab yang menyebabkan Soekarno harus meneken Surat Perintah 11 Maret. Yang pertama itu ialah karena pasukan liar Kostrad, di mana pasukan ini turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi besar-besaran sehingga terjadilah Surat Perintah 11 Maret. Ini adalah salah satu sebab utama lahirnya SP 11 Maret atau Surat Super Semar. Nah, demo mahasiswa ini merupakan demo kelanjutan dari mahasiswa Tritura yang bertujuan untuk membubarkan PKI, membubarkan kabinet 100 menteri dan menurunkan harga barang-barang. Yang kedua tentang timbulnya Super Semar disebabkan karena ancaman dari Soeharto. Mengapa demikian? Karena sebelum Super Semar dikeluarkan, ternyata Soeharto telah mengirimkan surat kepada Soekarno yang berisikan bahwa Soeharto tidak akan menjamin keamanan jika Soekarno tidak memberikan perintah. Nah, berdasarkan surat tersebut, diduga bahwa itulah penyebab Super Semar ditandatangani oleh Soekarno. Tetapi, pada hari itu menjadi kontroversi mengapa Soeharto tidak menghadiri rapat kabinet 100 menteri. Karena di beberapa literatur dijelaskan bahwa pada saat itu Soeharto sedang sakit flu dan tenggorokan. Itu yang banyak kita dengar. Tetapi nyatanya pada saat itu Kemal Idris bersaksi bahwa Soeharto sehat walafiat. Lalu mengapa dia tidak menghadiri kabinet 100 menteri? Itu masih menjadi kontroversi hingga saat ini. Selanjutnya, kontroversi tentang Super Semar diketik sebanyak 3 kali. Salah satunya ialah Ali Ebram. Nah,
Benarkah Super Semar ini diketik sebanyak 3 kali? Menurut kesaksian dari wawancara dengan Ali Ebram, sang pengetik Super Semar yang pertama, itu jelas bahwa surat perintah 11 Maret ini diketik tidak hanya 1 kali. Karena pada saat pengetikan yang pertama itu memang dibuat 2 halaman. Kemudian diambil oleh Soekarno untuk dibacakan dan dikoreksi bersama 3 jenderal lainnya yang saat itu berada di ruangan lainnya. Mungkinkah di ruangan tersebut Soekarno membacakan isi surat perintah 11 Maret yang kemudian dikoreksi bersama dengan 3 jenderal tersebut. Dan pengetik surat perintah 11 Maret yang kedua, yakni Sabur. Nah, mungkinkah surat perintah 11 Maret yang beredar saat ini ialah hasil ketikan Sabur? Masih menjadi kontroversi. Karena menurut Ali Ebram, ketikan yang diketiknya tidaklah sama dengan surat perintah 11 Maret yang beredar saat ini. Karena jelas dia mengetik sebanyak 2 halaman, sementara yang beredar saat ini hanyalah 1 halaman. Nah, selanjutnya pada bab ketiga ini berisikan tentang wawancara Ali Ebram, di mana ia mengatakan bahwa surat perintah 11 Maret ini memang benar ia yang mengetiknya. Kemudian di sisi lain, surat 11 Maret ini benar dikeluarkan karena terjadinya banyak sekali keributan-keributan yang menginginkan berbagai hal, terutama pembubaran kabinet 100 menteri. Nah, dari wawancara Ali Ebram ini jelas bahwa selama dia mengetik naskah Super Semar itu memang terdiri dari 2 halaman. Namun jika pada saat ini hanya beredar 1 halaman, dia juga tidak menjamin pasti. Karena setelah ia mengetik, naskah Super Semar diketik lagi oleh beberapa rekan lainnya. Nah, di sisi lain, juga ditanyakan apa isi dari Super Semar tersebut. Nah, ternyata Super Semar ini secara tidak langsung mengkonsep tentang diri Soekarno itu sendiri. Dan meskipun dia tidak ingat tentang isi langsung dari surat perintah 11 Maret, tetapi ia ingat bahwa isinya itu tentang ajaran, koordinasi, kemudian laporan. Ada 4 poin, yakni soal keluarga, melindungi keluarga yang tidak ada, yang keempat itu memberi laporan. Nah, soal berapa lama pengetikan tersebut, kira-kira ya tidak terlalu lama karena seakan-akan sudah ada konsep yang diceritakan meskipun tidak dibawa langsung oleh Bung Karno. Bung Karno berbicara, kemudian Ali Ebram mengetik. Seperti itulah yang dapat saya pahami. Kemudian setelah Ali Ebram mengetik, ternyata dia langsung meninggalkan hasil ketikannya dan dibawalah oleh Soekarno ke ruangan lainnya untuk didiskusikan dengan 3 orang jenderal lainnya. Nah, setelah itu Ali Ebram tidak tahu lagi apakah benar Super Semar tersebut diubah atau diapakan. Dia tidak tahu menau lagi. Baiklah, jadi kesimpulannya, berdasarkan misteri Super Semar, memang hingga saat ini tidak diketahui secara pasti. Tetapi berdasarkan buku dan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, jelas bahwa Super Semar yang beredar saat ini bukanlah Super Semar yang asli. Meskipun kita tidak tahu di mana letak naskah Super Semar yang aslinya, ataukah justru sudah dilenyapkan, atau memang sengaja disembunyikan, hingga saat ini kita tidak ada yang tahu. Tapi yang pasti, Super Semar yang asli masih hilang. Nah, demikianlah yang dapat saya jelaskan tentang pemahaman saya terhadap buku ini. Buku tersebut memang sangat menarik, apalagi Super Semar itu menjadi kontroversi yang bahkan sudah puluhan tahun tidak diketahui kebenarannya. Berdasarkan buku ini terkuak, meski tidak secara keseluruhan, tetapi sudah terkuak bahwa Super Semar memang memiliki ribuan rahasia tentang mulai dari munculnya Super Semar hingga pengkonsepan Super Semar dan naskah Super Semar yang sebenarnya. Nah, sekian dari saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.